Jadi sekarang ini UIN Jakarta secara fisik dan secara non-fisik lagi mengembangkan apa yang dinamakan Green Campus. Mindset kita dulukan, karena kalau mindset ini nggak didulukan nanti dalam prakteknya sulit. Green Campus bukan sekedar fisik, tetapi non-fisik. Bagaimana cara kita memperhatikan alam. Listrik, kalau kita nggak pakai kita padamkan. Yang kecil-kecil dulu, gitu kan? Iya. Kemudian semua sektor yang ada di kampus ini sekarang lagi kita rehab, Pak. Jalan-jalan disabilitas lagi kita bangun sekarang. Jadi nanti kampus satu keliling itu semuanya ada jalan yang ramah disabilitas. Ke WC, ke kamar, dan lain-lain gitu kan. Termasuk kita lagi membangun pengolahan limbah sampah di kampus PPG yang ada di Sawangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC dimanapun Anda berada, senang sekali kita jumpa lagi di tamu kita. Hari ini tamu kita hadir di salah satu corner yang ada di Perpustakaan Jakarta Islamic Center. Dan kita tahu bahwa di Perpustakaan Jakarta Islamic Center ini banyak sekali, ada Kids Corner, ada Betawi Corner. Nah, kita berada di BI Corner, salah satu pojok yang ada di Perpustakaan Jakarta Islamic Center. Dan spesialnya lagi hari ini tamu kita hadir Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Imam Subki MA, dan kita akan berbincang untuk beberapa saat ke depan bersama beliau terkait dengan bagaimana perkembangan pendidikan Islam di Jakarta sebagai percontohan yang islami, inklusif, modern, dan bertaraf internasional. Prof. Imam sudah hadir di bincang kita di tamu Terima kita. kasih Bang Andi atas undangannya. Sama-sama, Prof. Untuk bincang-bincang tentang pendidikan masa depan. Betul, Prof. Yang inklusif dan bertaraf internasional. Iya, mungkin mau tanya dulu nih, Prof. Ya. Udah yang keberapa kali ke Jakarta Islamic Center, Prof? Atau jangan baru pertama nih? Saya baru pertama kali. Baru pertama kali, Prof. Tapi kesini sudah beberapa kali. Oh iya, alhamdulillah ya. Sekali terima kasih atas keluangan waktunya di tengah sibuk menyempatkan hadir bersama kami dan juga menyapa mitra JC yang saat ini bergabung di tamu kita. Prof, betul sekali, tadi kita akan berbincang tentang bagaimana perkembangan pendidikan dunia Islam. Yang pertama tentang potret pendidikan Islam Jakarta untuk masa kini. Ya. Nah, Prof, banyak kita tahu bahwa Jakarta sebagai role model pendidikan modern di Indonesia. Ya. Nah, kita ke UIN Jakarta. Apa sebenarnya fondasi yang disiapkan oleh UIN Jakarta, Prof? UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mulanya adalah akademi dakwah yang oleh pemerintah memang difokuskan untuk mencetak kader-kader pendakwah. Kemudian dalam perkembangannya menjadi Institut Agama Islam Negeri karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Dan pada perkembangan selanjutnya dituntut untuk menjadi yang lebih luas, maka berubah menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini semuanya adalah untuk mengusung pendidikan yang inklusif dan bertaraf internasional. UIN Jakarta dalam sejarahnya dikasih mandat ya untuk membumikan nilai-nilai Islam yang inklusif itu, tetapi juga untuk menaikkan tarafnya menjadi taraf internasional. Maka dalam mandatnya bagaimana ilmu-ilmu keagamaan itu bisa diintegrasikan dengan ilmu-ilmu umum. Nah, sehingga dengan demikian akan menghasilkan generasi-generasi yang agamis, tetapi juga mumpuni dalam hal urusan-urusan duniawi dan internasional. Cita-cita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ketika berubah ya dari IAIN menjadi UIN, itu mencetak cendekiawan-cendekiawan seperti yang dicetak oleh peradaban Islam pada masa kejayaannya. Antara lain bisa mencetak sarjana seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina yang kedokteran itu, gitu kan, dan lain-lain.
yang itu semuanya adalah para filosof, mengerti agama Islam, mengerti sejarah Islam, mengerti tauhid, mengerti teologi, mengerti juga Quran hadis, tetapi dia juga menjadi tabib atau menjadi dokter-dokter yang Islami, menjadi ahli-ahli matematika yang Islami, menjadi ahli-ahli ilmu bumi yang Islami gitu kan, ilmu antropologi sejarah yang Islami gitu kan. Itulah mandat yang diberikan oleh perubahan dari IAIN ke UIN. Dan UIN Syarif Hidayatullah sekarang pada taraf untuk menyelesaikan dan mengerjakan mandat-mandat itu. Khususnya apa? Khususnya bagaimana menginternasionalkan nilai-nilai di bidang teologi itu pada taraf-taraf yang internasional. Dan sekarang ini menurut ranking di bidang teologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjadi nomor 100 sekian. Yang ini adalah nomor yang paling tinggi seperguruan tinggi di lingkungan Indonesia di bidang teologi. Artinya di bidang teologi dan keagamaan ini keilmuan UIN Jakarta itu sudah diakui. Nah, maka kita berharap pada masa-masa yang akan datang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu lebih meningkatkan lagi peranannya, antara lain dengan memperbanyak guru besar, dengan memperbanyak doktor, dengan memperbanyak riseter ya, khususnya tadi itu agar ilmu-ilmu agama bisa terintegrasikan dengan ilmu umum yang akhirnya mencerahkan kita semua dan mencetak sarjana-sarjana yang Islami, unggul, inklusif, dan juga dia berani untuk tampil di mata internasional. Oke, dan itu semua tidak terfokus pada visi kampusnya semata, Prof ya, tapi bagaimana dengan mindset dan ekosistemnya itu sendiri ya, Prof ya. Ekosistem di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah ekosistem yang menyediakan ya halayak atau para akademisi untuk menimba ilmu. Antara lain di UIN Jakarta itu ada ma'had. Ada ma'had, walaupun ma'had itu hanya menampung 1.200, tetapi pesantren ini sangat menunjang UIN Syarif Hidayatullah dalam rangka untuk membuat iklim ekosistem yang Islami dan religius tadi gitu kan. Juga ada riset-riset yang di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, baik yang dibiayai oleh pemerintah pusat, Kementerian Agama, maupun oleh UIN sendiri. Dan beberapa mahasiswa UIN tampil ya untuk juara di bidang robotik gitu kan, di Fakultas Sains dan Teknologi itu kemarin ada juara robotik betul. Juga gitu kan. Dan juga ada juga dosen-dosen UIN yang sudah mempunyai karya bagaimana caranya untuk mempedomani era-era digital yang oleh mahasiswa nggak bisa dibendung, seperti AI, teknologi AI. Betul. Dan itu dilakukan oleh dosen-dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Iya, memang menarik nih Prof. Selain tadi yang disampaikan ada yang menjuarai robotik. Hari ini viral bahwa mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus Islam sekarang suka startup, AI, desain, green lifestyle. Nah, ini juga bagaimana sebenarnya? Apa yang mentransformasi mahasiswa ini terjadi di kampus-kampus Islam, Prof? Ini adalah perkembangan digital yang nggak bisa kita bendung. Karena era digital ini sangat cepat sekali ya. Dari 01, 02, dan seterusnya ini kan cepat sekali nih. Nggak bisa kita bendung karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kan tidak bebas. Tetapi ada keterbatasan yang harus dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah adalah membuat pedoman. Jadi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu ada pedoman penggunaan AI, startup, dan digital. Untuk apa? Untuk agar transformasi ilmu pengetahuan yang sangat luas ini, yang positif bisa kita ambil, dan yang negatif bisa kita hindarkan. Karena begitu AI teknologi ini ada, mahasiswa cenderung untuk jalan pintas. Tidak mau berproses. Betul. Gak mau berlama-lama ya, Gak mau berlama-lama, langsung ini selesai. Padahal itu belum tentu benar. Nah, makanya UIN Jakarta membuat pusat pemberdayaan teknologi AI agar supaya AI itu ada pedomannya.
Nah, salah satu pedomannya itu adalah kita bisa menggunakan AI secara jalan pintas, tetapi terlebih dulu harus diverifikasi. Nah, khususnya kalau ilmiah tulisan apa itu kan sekarang verifikasinya adalah jurnal-jurnal yang bereputasi. Iya. Jurnal-jurnal yang memang diakui. Pun juga bukan hanya sekedar jurnal ya, Prof ya? Bukan sekedar, harus diakui baik di nasional maupun internasional. Ya? Umpamanya internasional salah satunya WOS, salah satunya Scopus. Nah, kalau di dunia nasional itu umpamanya Sinta. Sinta 4 masih masuk tuh, Prof? Sinta 1, 2, sampai 6. Sampai 6. Mengapa ini menjadi sharing session atau yang bisa mengarahkan mahasiswa agar kembali kepada sumber yang benar? Karena tidak semua digital dan AI ini dari sumber yang benar. Kadang-kadang banyak hoax juga gitu. Iya. Apalagi di negara kita gitu kan. Di negara kita ini mayoritas masyarakat masih belum berpendidikan dan kemudian jalan pintas. Nah, sehingga kalau dia menggunakan AI bisa saja kalau dia nggak punya dasar yang kuat, bisa dia terjerumus ke jalan yang kurang benar gitu kan. Terlebih kalau dikaitkan dengan hal-hal yang ilmiah ini sangat membahayakan gitu kan. Betul. Dan era ini harus dibatasi atau didasari dengan pedoman-pedoman penggunaan startup, AI dan lain-lain. Dan UIN Jakarta sudah mempunyai pedoman untuk itu. Sudah ada SOP-nya, Prof ya? Ada SOP-nya, ada pedomannya. Bahkan ketika menulis skripsi harus dipedomani. Ini marak memang, Prof ya. Iya. Marak di kampus-kampus para mahasiswa tadi inginnya jalan pintas. Nggak mau berlama-lama gitu kan. Dan ini juga berdampak sangat kurang bagus dan lahirlah tim verifikasi dari kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk memurnikan karya-karya mereka dan bisa dipertanggungjawabkan, Prof. Betul, bisa bertanggungjawab secara ilmiah. Dan ya? secara akademik gitu kan. Oke. Jadi sekarang itu ada riset paling 10 menit orang membaca sudah bosan, gitu kan. 10 menit bosan, gitu kan. Nah, makanya di sini harus ada metode, selain sharing tadi harus ada metode pembelajaran juga yang bagus. Dan UIN Jakarta dalam proses menyelesaikan metode-metode pembelajaran itu. Karena mahasiswa, anak didik, kalau sudah 10 menit itu biasanya bosan, Pak. Nggak mau dia baca itu. Iya ya. Nah, makanya di situ metodenya juga harus bagus. Iya ya. Di samping pedoman penggunaan AI dan lain-lain, tetapi juga metode pembelajarannya juga harus bagus. Ini sebenarnya, Prof, sedikit agak bergeser nih. Berdampak ke spirit ke literasi nggak sih generasi muda hari ini? Iya, betul. Literasinya seperti di Indonesia, dalam beberapa riset, literasi di Indonesia itu memang masih pada tatanan yang kurang bagus, masih sangat rendah sekali. Ya karena itu, karena penyebabnya jalan pintas tadi. Dia tidak mau berlama-lama membaca, tidak mau berverifikasi. Contohnya apa? Penggalan-penggalan TikTok umpamanya itu lebih banyak yang menyaut, ya yang menyaut, yang mengomentari dan lain-lain. Daripada YouTube yang panjang-panjang. Betul. Itu artinya apa ya? Memang daya tahan orang Indonesia dan ya di beberapa negara lah, itu 2-3 menit itu udah nggak mau lagi dia baca yang ribet-ribet gitu kan. Trennya ke makanya nontonlah TikTok. Iya, yang pendek-pendek. Nah, itu nggak apa-apa sebagai jalan awal. Tetapi setelah itu dia harus baca lagi dari buku, dari jurnal, dari penelitian, ya, dari pedoman yang ada gitu, sehingga perkembangan digital ini bisa kita dampingi ya, dengan mutu dan kualitas yang memadai gitu kan. Kalau boleh dikatakan daya baca orang Indonesia juga masih cukup rendah gitu, ya, dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Padahal salah satu syarat utama kemajuan peradaban itu adalah daya baca yang tinggi. Ya. Di beberapa negara, umpamanya di Eropa, di Jepang itu kalau kita naik bus atau naik kereta gitu kan, kita melihat dari 10 orang mereka umpamanya 8 orang baca, yang 2 enggak. Swedia, Finlandia begitu, Prof ya? Kalau di Indonesia mungkin dari satu gerbong itu mungkin hanya beberapa yang dihitung jari ya, Prof? Baca gitu kan. Nah, itu salah satu indikator kemajuan
peradaban. Iya. Nah, kalau nanti tingkat literasinya itu sudah tinggi, maka mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang berperadaban juga. Gitu. Oke, kita bergeser ke internasionalisasi kampus, Prof. Ya. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai pionir. Konkretnya seperti apa, Prof? Ya, yang pertama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah meraih 100 sekian dunia di sub teologi atau agama. Ini lagi kita kembangkan, Pak. Yang pertama adalah memperbanyak riset di bidang teologi dan agama. Dosen-dosen yang sudah bergelar profesor, doktor, ini banyak kita kasih insentif penelitian untuk mengembangkan penelitiannya. Karena apa? Karena tatanan global seperti ini banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dan problem-problem yang dihadapi. Contohnya aja sekarang apa? Tentang pajak ya. Pajak ini kan sekarang lagi ini. Nah, itu juga perlu perlu juga kajian keagamaan dan umum juga ya tentang pajak itu. Atau tentang Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Ketiga sekarang ini kan lagi mengejala gitu kan. Nah, ini perlunya otoritas profesor-profesor bisa di bidang agama plus umum. Karena nggak bisa agama itu jalan sendiri, masalah-masalah umum terus harus menyatu dengan masalah agama. Jadi riset kita galakkan, dana riset kita memperbanyak guru besar juga, dan memperbaiki iklim yang ada di kelas. Kita lagi membuat kelas-kelas internasional di beberapa fakultas. Ya, nanti rencananya dari beberapa negara ini sudah mau daftar ya, antara lain negara-negara ex-Rusia, negara-negara bahkan yang dari Singapura, bahkan dari Thailand, dari Malaysia, ini beberapa sudah mau daftar. Jadi ini sekaligus juga nih menjawab. Di TikTok lagi rame nih, Prof, bahwa mahasiswa luar memuji keramahan yang ada di kampus UIN Jakarta. Nah, ini mungkin sekalian juga. Iya, antara lain adalah ramah disabilitas ya. Nah, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekarang lagi kita galakkan Green Campus, Pak. Green Campus. Jadi sekarang ini UIN Jakarta secara fisik dan secara non-fisik lagi mengembangkan apa yang dinamakan Green Campus. Mindset kita dulukan. Karena kalau mindset ini nggak didulukan nanti dalam prakteknya sulit. Green Campus bukan sekedar fisik, tetapi non-fisik. Bagaimana cara kita memperhatikan alam. Listrik kalau kita nggak pakai kita padamkan. Yang kecil-kecil dulu, gitu kan? Kemudian semua sektor yang ada di kampus ini sekarang lagi kita rehab, Pak. Jalan-jalan disabilitas lagi kita bangun sekarang. Jadi nanti kampus satu keliling itu semuanya ada jalan yang ramah disabilitas, ke WC, ke kamar dan lain-lain gitu kan. Termasuk kita lagi membangun pengolahan limbah sampah di kampus PPG yang ada di Sawangan. Ya, UIN Syarif Hidayatullah sudah mengeluarkan modal untuk itu, dan semua sampah yang ada di UIN nanti dikelola di situ semua, tidak dibuang, bahkan bisa menjadi uang. Antara lain nanti bisa kompos, bisa juga plastik dan lain-lain. Nah, ini lagi dibangun di kampus UIN yang ada di Sawangan, kampus 3. Jadi makanya internasionalisasi dan ramah lingkungan sekarang lagi kita garap. Nah, semoga bisa diteruskan pada tahun yang akan datang. Ini pertanyaan banyak saya ngambil dari beberapa komentar di TikTok, Prof. Ini ada juga yang bilang bahwa kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kampus yang juga modern masa depan ini, Prof. Terutama dalam hal digitalisasi kampus. Prof melihat seperti apa, Prof? Nah, selain itu tadi saya tambahin, sekarang kita lagi membangun ekosistem mobil listrik. Jadi mobil nanti tidak di kampus. Mulai tahun depan mobil itu tidak di kampus parkirnya, tetapi di luar. Tapi di luarnya itu masih lapangan kampus, tapi tidak di dalam kampus. Nah, yang di dalam kampus itu hanya mobil listrik. Nah, sekarang lagi kita bikin garasi-garasi mobil listrik itu. Mudah-mudahan tahun ini jadi dan semua mobil listrik di dalam, mobil non listrik di luar. Ini salah satunya ya. Nah, tentang digitalisasi, ini UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah mulai menggarap digitalisasi mulai tahun 2024 kemarin, bekerja sama dengan UGM.
Dan ini anggarannya juga cukup lumayan. Maksud dari digitalisasi ini adalah yang pertama, semua transparansi nanti ada di situ. Mulai dari anggaran, penelitian, tender-tender gitu kan. Sekecil apapun uang nanti kalau udah digitalisasi semuanya bisa ngelihat. Nah, ini lagi kita proses namanya digitalisasi kampus. Termasuk di dalamnya nanti pengajaran-pengajaran apa ya tinggal pakai digital aja. Anak-anak di rumah nanti dengan pakai digital bisa terkonek di layar gitu kan. Iya, betul. Ya, orang mau ke WC kemana kelihatan di situ kalau nanti pakai digitalisasi kampus. Nah, dalam programnya ini sampai 5 tahun, Pak. Karena ketika kita studi Bandung ke UGM, itu katanya UGM itu jadi seperti ini digital itu prosesnya 8 tahun. Wow. Gitu. Jadi lumayan gitu Riset kan. Dulu ya. Iya. Nah, ini sudah masuk akhir tahun kedua, besok akan kita lanjutin. Dan sekarang yang kita rampungkan adalah e-finance. Jadi nanti umpamanya ada tender langsung kelihatan di situ. Ada pengadaan ini langsung kelihatan gitu. Jadi semuanya orang bisa partisipasi dalam melihat ini adalah dana publik, maka publik punya hak untuk melihat dan mengkonsumsi berita tentang anggaran dan dana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Jadi sekarang digitalisasi sudah masuk tahun kedua ya. Mudah-mudahan nggak nyampe tahun kelima lah kelar nanti. Iya, Prof, kita sebenarnya ingin banyak dan berlama-lama nih ngobrolin tentang dunia pendidikan ya. Tapi kita dibatasi oleh waktu. Prof, mungkin kita bicara peluang, harapan dan tantangannya terkait dengan digitalisasi tadi dan bicara kampus hari ini dan ke depan. Prof mungkin bisa lihat sesuatu yang sedang viral di kampus dan juga ini menjadi konsumsi publik. Bagaimana melihat dari peluang, tantangan dan harapan dari kampus ini? Iya, dunia pendidikan Islam di Indonesia itu sebenarnya warisan dunia lama. Dulu itu ada namanya pendidikan pesantrennya, sangat bagus sekali, inklusif, dan pendidikan itu kemudian dari Budi Utomo, kemudian dilanjutkan dengan era-era sekarang gitu kan. Tren pendidikan Islam di Indonesia itu suat atau kelebihannya satu, Pak. Ini kadang-kadang masyarakat itu nggak dimodali aja bisa. Betul. Ya, itu kekuatannya. Jadi kalau masyarakat Indonesia itu nggak dimodali bisa, Pak. Apalagi dimodali kayak pemerintah DKI Jakarta yang banyak anggarannya itu. Umpamanya yang saya sebutkan tadi, kira-kira pendidikan dasar menengah atas itu Insan Cendekia merupakan role model. Insan Cendekia. Dari sisi apanya, Prof? Masih ada di BSD. Iya, betul. Dia model pesantren, tetapi mengadopsi ilmu agama dan umum. Dan alumni-alumninya itu hampir seluruhnya diterima di luar negeri dan di dalam negeri. Ya, bisa ditunjukkan dari alumni itu ya, diterima oleh kampus besar ya? Ya, pada universitas kenamaan gitu kan. Nah, DKI Jakarta saya kira bisa mengadopsi itu. Apalagi banyak masyarakat muslim yang nggak punya apa bisa didanai dan mereka pinter-pinter nanti akan menjadi bibit-bibit unggul ke depannya. Nah, ketika nanti masyarakat ini pinter masuk ke universitas yang kenamaan itu, maka otomatis mereka akan membawa berkah ekonomi, berkah kepintaran, berkah inklusif, berkah juga untuk negara dan bangsa, karena mereka nanti akan menjadi pionir-pionir bagi kemajuan bangsa dan negara, plus agama Islam. Nah, gitu. Terakhir, Pak, harapan 10 tahun ke depan pendidikan Islam atau kampus Islam seperti apa? Jadi harapan saya 10 tahun ke depan itu sudah ada di Indonesia kampus Islam yang menjadi nomor 100 dunia. Amin. Nomor 100 dunia. Kalau sekarang ini masih pendidikan umum, Pak. UGM, UI, ITS, kan. Kalau yang Islam belum. Nah, harapan saya 10 tahun yang akan datang sudah menjadi 100 besar dunia. Amin. Gitu, Amin. Harapan saya. Dan ya. saya kira beberapa universitas Islam kayak Jakarta, seperti Jogja, seperti Malang itu bisa. Jika seandainya dituntut oleh pemerintah dan didanai pemerintah dengan outcome yang jelas. Gitu kan. Itu harapan saya seperti itu. 10 tahun itu saya kira cukup kalau bisa.
Baik, baik, baik. Ya. Prof, terima kasih. Makasih. Harapan yang terakhir tadi, ya, karena kita juga lembaga Islam, Jakarta Islamic Center sangat mensupport, mudah-mudahan ada di ranking 100 dunia, ya, kampus Islam dan pionir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bisa terwujud, gitu ya Prof ya. Sekali lagi terima kasih Prof atas waktunya, sudah berbincang hangat. Terima kasih juga Bang Andi. Oke, dan menyapa mitra JIC. Terima kasih sudah bergabung. Insya Allah kita berjumpa di kesempatan yang lain. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.